Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemerhati konten saya untuk mata pelajaran akuntansi, terutama perusahaan jasa, yang kemarin sudah sampai lembar kerja. Hari ini kita coba membahas laporan keuangan. Pertama-tama saya berdoa mudah-mudahan pemerhati konten yang saya buat ini semuanya selalu senantiasa diberikan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Tidak bosan-bosannya saya untuk menginformasikan bahwa dari periode ke periode tolong jangan dilupakan tetap diulas mempelajari video 1 perihal jurnal umum. Baik, mari kita coba bahas bagaimana cara membuat laporan keuangan yang dasarnya semua dari kertas kerja ini. Laporan keuangan kalau kalian sudah membuat kertas kerja atau neraca lajur, ini namanya banyak nih ya. Bisa kertas kerja, bisa neraca lajur, bisa worksheet ya. Jadi jangan cuma mengacu ke nama kertas kerja. Ini bisa namanya kertas kerja, bisa namanya neraca lajur, bisa namanya worksheet ya. Yang pertama, laporan keuangan itu ada 3. Yang paling penting adalah laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Nah, kalau laporan rugi laba ini adalah untuk mengetahui untung ruginya kegiatan kita selama melakukan satu periode ya, 1 bulan atau mungkin 1 minggu atau mungkin 1 hari pun bisa dikatakan 1 periode. Karena apa? Langsung kita bikin laporan keuangan kalau skalanya perusahaannya kecil ya. Kalau perusahaannya besar ya kalau bisa coba kita bikin 1 bulan gitu, minimal 1 bulan. Tanggal 2, tanggal 27 itu kita melakukan opnam, kita membuatkan laporan keuangan. Nah ini karena ini perusahaan jasa maka masih skala kecil. Kenapa? Karena transaksinya antara aset terus rugi laba atau mungkin kewajiban modal kita ini masih relatif kecil ya, karena perusahaan jasa atau juga perusahaan perorangan. Nah di sini saya menyampaikan bahwa kita sudah membahas laporan kertas kerja dan sudah kita selesaikan semuanya sampai ke saldo masing-masing. Saldo rugi laba sudah kita ketahui 3.402, saldonya neraca juga sudah kita ketahui 3.402. Nah, sekarang bagaimana cara membuat laporan keuangan rugi laba? Ini tolong dipahami dulu sebelum saya hidden ya, sebelum saya sembunyikan ya. Jadi nama akunnya nanti tetap menggunakan nama yang di sini karena ini sudah urut, nama sesuai dengan nomor akun dan nama akun. Ini sudah urut, jadi kalian sudah nggak bingung ya. Maka tolong dipahami dulu namanya worksheet ini, namanya kertas kerja ini, tolong dipahami. Ini kita acuannya di sini aja nanti. Nah, ini. Cuman kalau kemarin rugi laba dan neraca kan ngambil dari sini ya. Kemarin rugi laba dan neraca angkanya ngambil dari sini. Nah, tolong dipahami. Semua nanti kita mengambil dari rugi laba dan kolom neraca. 1 menit dipahami mengambilnya dari sini dan dari sini. Cukup? Nah, kalau sudah, karena ini sudah saya kasih waktu 1 menit untuk memahami, maka supaya kalian tidak bingung dengan adanya form ini, maka saya sembunyikan ini. Neraca saldo, KJP, NSD, ini saya sembunyikan supaya kalian tidak bingung. Nah, inilah dasar untuk membuat laporan rugi laba dan neraca serta perubahan ekuitasnya. Nah, pertama kali adalah kita membuat namanya laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini kita mengambil nama ini aja. Ini kita copy, pindahkan ke sini, tinggal diganti rugi laba ya, tetap periode sama. Nah,
rugi laba ini kalian mengambil yang ada di sini semua nih. Jumlah pendapatan kotornya sudah ada, total atau rincian daripada pengeluaran sudah ada. Jadi kalian tinggal ngambil aja sini. Langsung, nggak usah pakai nama akun nggak apa-apa, langsung aja diambil. Ini kita langsung tarik aja, boleh. Nah, ini kita pindahkan dulu juga. Nah, langsung kita tarik. Nah, sampai 338.400. Nah, udah kita sempurnakan. Ya, sudah kita posting. Nah, sekarang pendapatannya juga berapa? Pendapatannya adalah ini. Nah, ini kita jumlah, tapi jumlahnya cukup di sini aja. Nah, langsung ini kalian nggak usah menghitung. Ini kenapa? Ini kalian nggak usah menghitung. Kenapa? Karena kalian sudah menghitung dari awal. Ini kan hasilnya. Nah, angka ini dikurangi angka ini, kalian juga nggak usah menghitung, cukup menjumlahkan saja. Nah, bikin jumlah begini. Maka ini dikurangi ini kan udah kita cari tuh. Angkanya kan ini, saldonya, untungnya. Maka ya udah, angka ini ambil dari sini. Apa benar Pak itu jawabannya? Ya kita coba saja. Ini dikurangi angka ini, sama kan? Ya. Jadi nggak mikir sama sekali ya, tinggal dikasih nama laba bersih. Ini jadi bikin laporan rugi laba tidak sulit dan tidak mikir. Kenapa? Karena tinggal posting. Ya. Yang berikutnya membuat laporan perubahan ekuitas. Ya kita copy aja nih. Kita copy sini. Tinggal dikasih perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas, laporan rugi laba ya. Nah, laporan ekuitas ini, laporan perubahan ekuitas ini kalian juga sama. Ini ngambilnya dari modal awal. Modal awal dari mana? Kan kita pertama kali mendirikan perusahaan kan modal awalnya ini nih, 519.000. Ini modal awal kita. Kalau namanya modal awal, berarti kita tulis jangan ini boleh dipindahkan, boleh nih. Tapi nanti dihilangkan rumusnya dulu ya. Ini. Nah, rumusnya dengan nih nggak ada, berarti tinggal tambahin aja. Modal awal 1 Desember tahunnya berapa tadi? 2019. Nah, ini. Nah, tadi modal awalnya berapa tadi? Kan ini nih. Ya udah, modal awalnya tulis sini, pindahkan. Nah, sekarang selama satu periode tadi kita punya keuntungan berapa? Punya keuntungannya kan laba bersih ini nih, berarti ini masih kotor ya, maka angka ini namanya diambil, angkanya juga angka yang ini. Nah, selama satu periode kita pernah mengambil uang enggak? Cari ada nggak pref ya, ada nggak pref ini, pref. Oh ini, ya udah, berarti nama prefnya ini, nama akun dipindahkan ke sini. Nah, kalian pernah ngambil uang berapa? 300, maka dipindahkan. Ini utang ya, kenapa mengurangi? Karena utang nih, jadi kita nih biarpun perusahaan kita, tetapi kalau uangnya itu digunakan di luar kebutuhan usaha kita, itu namanya pref. Kita punya utang sama perusahaan kita sendiri ya, karena ini pref, maka kita tanda kurung ya, tanda kurung. Nah, nanti sifatnya mengurangi. Nah, berarti angka ini
karena mengurangi dan ini sudah ada tanda kurung, maka plus. Nah, berarti uang kita, laba kita tinggal 3.102. Nah, ini laba bersih ya, ini ya sebenarnya laba bersih. Nah, sekarang kita jumlahkan selama satu periode kita punya keuntungan ini. Nah, sekarang ini kita jumlah angka 5 modal awal kita 519.000 ditambah keuntungan kita selama satu periode. Nah, modal kita menjadi 522.102 rupiah. Nah, ini dari nama ini, cuma diganti aja, ganti tanggalnya. Nah, ini diganti menjadi tanggal 31. Kenapa? Karena kamu usahanya kan selama 1 bulan ya, selama 1 periode. Nah, ini laporan perubahan ekuitas. Nah, tolong dipahami nih. Ini laporan laba rugi, ini dari satuan dari kolom rugi laba semuanya, ini memindahkan saja. Nah, kalau yang ini juga dari laporan neraca, cuman neraca yang diambil cuman angka modal sama pref-nya, ini tidak ya. 1 menit dipahami dulu. Ini dari sini semua, dari kepala 4 sampai kepala 5. Ini kalian nggak mikir sama sekali. Kenapa? Karena jumlahnya udah ada, laba bersih akhir periode sudah ada, kan tinggal menyalin ini ya, tinggal memposting saja. Nah, kalau yang ini dari modal awal, ini namanya modal awal. Modal tuan siapa? Kenapa nih saya kasih titik? Karena bisa modal siapa, bisa nama kamu, bisa nama orang lain, bisa nama PD ya, tergantung si pemilik siapa namanya ya. Namanya ini dari sini, angkanya ini dari ini. Nah, angkanya pref, nama pref dari nama ini, angkanya angka yang ini, maka tinggal posting. Karena pref itu sifatnya mengurangi, maka saya kasih tanda kurung ya. Dalam akuntansi tidak boleh tanda min ya, nggak boleh, tapi harus tanda kurung ya. Tapi angka ini dikurangi angka ini, maka menjadi 3.102. Inilah keuntungan bersih kamu selama 1 periode. Maka angka ini tambah dengan keuntungan, maka modal akhir kalian selama 1 bulan Desember itu menjadi 522.102 rupiah. Nah, sekarang membuat neraca ya, neraca ini sama, kita kasih nama, pindahkan ke sini, ganti aja, ganti neraca. Nah, karena ini namanya di sini ya, nanti akan sedikit beda dengan bentuknya. Saya kasih kolom dulu nih, ini begini, kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Udah, kita bagi 2. Nanti kita tambahin sedikit nih ya, supaya garisnya bentuknya sama. Ya. Yang pertama di sini namanya adalah aktiva ya, aktiva. Ini pasiva ya. Nah, kita supaya sama, kita sejajarkan. Nah, kita samakan ya.
Nah, di sini aktivanya ada dua ya, aktivanya ada dua. Aktiva ya. Ini kurang T ya, aktiva. Nah, aktivanya ada dua, ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Karena ada dua maka kita tulis yang pertama adalah aktiva lancar. Nah, karena ini cuma keterangan, kita garis, kasih nama garis bawah yang ini ya. Nah ini. Nah terus aktiva lancar itulah aktiva yang sifatnya mempunyai nilai gunanya habis pakai ya. Nilai gunanya habis pakai. Nah, habis pakai itu ya selain harta tetap ya, selain gedung, tanah, peralatan, kendaraan itu bedanya. Jadi kategorinya adalah ini yang habis pakai, ini namanya harta lancar ya. Ya ini. Maka yang tergolong aktiva lancar dari kas sampai sewa dibayar semuka. Kalau yang namanya ada kalimat penyusutan, ini berarti sudah termasuk harta tetap. Jadi bedanya harta lancar dan harta tetap adalah harta lancar itu harta yang mempunyai nilai guna habis pakai ya. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Misalnya kalian punya kertas, ya udah punya buku kan lembar pertama ditulis kan berarti nggak bisa dipakai lagi, harus menggunakan lembar kedua. Tipek dipakai, juga lama-lama juga habis tuh tintanya itu ya. Uang juga sama, punya uang 1000 kalau dipakai 100, 200, 300 lama-lama habis ya. Itu contohnya aktiva lancar. Sewa juga sama, kalau kamu menyewa 1 tahun maka karena kamu nyewanya 1 tahun berarti kan akan dikurangi dengan bulan yang sudah dilewati. Bulan Januari nyewa sampai bulan Desember, Januari udah maka tinggal 11, Februari udah maka tinggal 11, terus tinggal 10 terus sampai ke bulan Desember ya. Itu makanya habis pakai. Nah, bagaimana cara mencatat? Ya udah, karena ini kategori yang terlancar maka namanya ini as ini kita pindahkan. Saya tarik aja supaya cepat. Saya tarik namanya sampai apa tuh, sewa tadi ya, sampai sewa. Nah, sampai sewa berarti angkanya ini langsung saja juga sama. Sewa ini kita posting juga, sewa kita tarik lagi. Nah, karena ini sudah kita catat maka wajib kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, jumlahnya berarti kita kasih garis. Nah ini yang berikutnya adalah akumulasi. Ini termasuk harta tetap ya. Harta tetap ya. Karena ini cuman kalimatnya harta tetap maka juga kita garis bawah karena cuma referensi nih ya, cuma keterangan kan. Sekarang mana ada yang namanya harta tetap, cari. Oh ini tadi udah masuk ke kategori harta lancar. Oh ini berarti peralatan dan akumulasi. Ini gedung ada akumulasi, berarti inilah yang termasuk harta tetap. Ya udah, langsung kita salin saja. Kita salin, kita copy namanya peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Cuman karena ini ada unsur pengurang, ya. Peralatan ini ada angkanya, maka supaya kamu nggak bingung ini Bapak insert ya, supaya nggak bingung. Nah, tapi saya perkecil ya, karena ini ada unsur pengurang berarti kita kelompokkan dulu supaya gampang. Nah, peralatannya berapa? Peralatannya adalah di sini namanya angkanya 16.000. Sedangkan akumulasi berapa? Akumulasi penyusutan peralatannya adalah 338. Nah ini juga sama. Ini kan sifatnya mengurangi nih. Berarti kita min
garis bawah. Hasilnya di sini ini ditambah, karena kan tadi min ya, min maka kita pluskan supaya mengurangi. Nah, berarti 16.562. Terus kita ketemu hasilnya, berarti kita mencari yang berikutnya. Nama apa? Nama akun apa? Kendaraan. Kendaraan sama akumulasi penyusutan kendaraan. Cara mencatat juga sama. Ini kendaraan 25.000, penyusutannya adalah 400. Nah, langsung juga sama caranya tadi, kita kurangi, kita garis bawah hasil pengurangannya di sini plus. Nah, maka cari lagi ada enggak harta tetap yang belum kita posting. Nggak ada, ini udah ketemu utang ya. Nah, nggak ada, berarti udah kita catat semuanya yang di kelompok aktiva ya, yang di kelompok aktiva udah kita masukin semua. Nah, terus bagaimana cara ini nanti kita jumlah nanti aja ya. Nah, kita jumlah nanti aja supaya kalian tahu. Nah, ini sekarang kita masukin ke yang di kewajiban. Kewajiban berarti ini ada hutang lancar. Nah, hutang itu ada dua ya, ada hutang lancar, ada utang jangka pendek sama utang jangka panjang ya. Ini saya sempurnakan aja, utang jangka pendek. Nah, nanti kalau ada kelompok utang jangka panjang ya seperti utang bank, utang hipotek, utang obligasi, itu termasuk kategori utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek ini utang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun, utang gaji, utang pajak, itu kan utang sewa, itu kan 1 tahun ya. Nah, ini kategori utang jangka pendek, maka kita garis bawahi lagi karena itu cuma keterangan. Nah, ada nggak utang? Cari utang ada dua ya, utang ya. Nah, ini ada utang ada dua nih, utang ada dua, utang usaha sama utang gaji. Nah, utangnya berapa? Nah, terus utang gaji angkanya berapa nih? Angkanya utang gajinya, utang usahanya 27, taruh sini 2740 sama 800. Nah, modal sekarang kan utang udah masuk semua nih, karena utangnya udah masuk semua maka kita mencari modal. Nah, modalnya tulis modal, karena modal juga ini keterangan maka dikasih tanda bawah. Nah, modal tulis modal tuan siapa, nama kamu atau nama yang punya perusahaan, terserah. Nah, cuman karena modalnya itu modal awal sudah kita masukin ke sini, berarti kan kamu harus mencari modal akhirnya, karena ada modal awal nih. Kalau modal awalnya tanggal 1 berarti ketemu modal akhir. Nah, modal akhir ada nggak tanggal 31? Oh, ada nih. Ini tanggal 31 Desember, berarti modal akhirnya kamu mengambilnya dari sini ya, bukan dari ini atau bukan dari sini, karena udah, jangan dari sini ya, jangan, kamu mengambilnya dari laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu sudah analisa perubahan antara modal awal dan modal akhirnya, karena selama satu periode. Nah, dalam satu periode ternyata modal kamu berubah, yang awalnya 519 sekarang menjadi 522.102, maka modalnya yang diambil angka yang ini. Nah, sekarang kita coba ambil. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlah? Nanti kita coba ini supaya neraca itu tidak boleh angkanya di sini kamu jumlah langsung, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Nah, jumlah harus sama ya, jumlah harus sama nih, harus lurus ya, tapi harus lurus, ini sama ini harus seimbang, harus sejajar ya. Cuman cara menjumlahkannya ini dipagerin dulu ya, bahasanya bahasa kampung aja, dipageri dulu ya. Nah, ini kita tutup dulu,
tutup dulu. Kita pakai ini aja ini. Nah, ini ditutup dulu nih, karena kalau nggak ditutup nanti kalau ada orang iseng dikasih nama apa, angka berapa, kamu bingung dari mana nih gitu ya. Nah, ini kurang naik ya, ini kurang naik. Namanya harus kurang naik nih. Bapak hapus saja. Ini saya hapus ya, supaya pas ya. Di bawahnya modal akhir pas, jadi nggak ada celah untuk membuat nama angka ya. Ini supaya garisnya sama, saya kasih garis samar aja ya. Nah, ini saya kasih garis samar aja. Nah, supaya beda dengan ini ya. Nah, berarti ini harus kita sejajarkan dengan di sini. Nah, sekarang kita coba apakah jumlahnya sama. Ini tadi saya hapus ya. Nah, ini kalau kita jumlah, maaf nih saya ini salah nih, ini salah. Belum kita jumlah nih. Ini ya, ini tadi adalah hasil ya. Ini dikurangi angka ini, berarti kan 24 ya. Ini juga salah, tapi jumlahnya di sini nantinya, jumlahnya di sini, berarti ini juga di sini. Nah, ini kita rapikan dulu, Nah, udah ya, jadi udah neraca ini. Nah, sekarang kita jumlahkan, angka ini harus sama, angka ini kita jumlah. Nah, kita jumlah 24.600 20 ini karena udah kena kita rumus ya, udah kena rumus. Jadi ini sum sama dengan ini ya, ini plus 549.942. Nah, ini juga sama, kita juga ini kalau kita jumlahkan langsung bisa naik. Kalian lihat angkanya ini sama, angka ini sama. Ternyata angkanya sama ya, angkanya seimbang, angkanya balance ya. Ya, inilah cara membuat laporan keuangan dari laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Ini sudah saya coba jabarkan, sudah coba paparkan bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara mencatat, bagaimana cara membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Tadi ini sudah saya coba jelaskan dari awal, saya kasih waktu 1 menit bahwa angka dan namanya ini dari sini ya, namanya ini, angkanya ini, laporan perubahan ekuitas namanya ini, namanya ini cuma ditambahin 1 Desember karena awal bulan, tinggal tambahin, tetapi angkanya ngambil dari ini ya. Laba kan kamu udah membuat laporan rugi laba, berapa labanya ini, ya udah namanya tulis, angkanya salin. Prefnya di sini ada nama pref. Nah, prefnya berapa? 300, maka kamu posting 300. Pref itu sifatnya mengurangi. Udah kita kurangi, hasilnya 3.102. Nah, ini keuntungan bersih kita selama 1 periode. Maka angka ini dikurangi angka ini, temu ini. Inilah modal kita bertambah menjadi Rp522.102.
Ini laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan neraca karena nih neraca itu cuma menganalisa antara penambahan aktivanya bertambah enggak, namanya selama suatu periode berarti kan melakukan transaksi, entah itu beli, entah itu jual, atau membayar utang, atau mungkin menerima pembayaran utang, atau mungkin adanya inventarisasi, adanya penyusutan. Ini adanya di sini ya. Kalau penambahan utang kan di sini, berkurangnya utang di sini, bertambahnya piutang di sini, atau berkurangnya piutang juga di sini. Ini nama-namanya dari sini nih, dari keterangan tadi. Ini yang termasuk harta lancar. Apakah ini aja? Masih banyak nantinya. Belum kalau nanti kita mencoba belajar perusahaan dagang, nanti namanya banyak juga, lebih banyak. Maka nih coba dulu kuasai dulu perusahaan jasa dulu. Nah ini udah kita kelompokkan, udah kita posting, angkanya juga sama dari sini semua, nggak mikir sama sekali. Nah ini harta tetap, ini juga namanya dari sini semua, angkanya pun dari sini semua, cuman dikelompokkan dulu ya. Angka ini kurang ini ketemu ini, angka ini kurang ini ketemu ini, gitu ya. Nah baru kita jumlahkan, jumlahnya harta lancar ditambah dengan jumlah masing-masing harta tetap, maka hasilnya ini. Nah ini juga sama, utang itu juga dari sini tadi kan, utang juga dari sini tadi, namanya dari sini, angkanya ini, tinggal disusun ke kolom pasifa. Nah, pasifa ini ada dua, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kenapa saya nggak menuliskan utang jangka panjang? Karena kita nggak punya utang jangka panjang ya kepada pihak lain, utang gaji, utang bank, utang hipotek, utang obligasi nggak ada sini. Berarti nggak usah kita tulis ya. Nah, kita masuk yang terakhir adalah modal. Nah, modal kita ini karena kita sudah membuat laporan perubahan ekuitas dan kita sudah mengalami perubahan dari modal awal sekian ternyata menjadi sekian di akhir bulannya, maka modalnya ini adalah modal yang angka ini. Tulis saja modal tuan siapa, namanya dari sini lagi ya, modal tuan siapa, jangan pakai nama Desember ya, jangan pakai nama Desembernya, cukup nama modal tuan siapa saja. Jadi ambil dari sini lagi tadi. Nah, angkanya ini dari angka ini. Nah, karena sudah selesai kamu membuat laporan neracanya, berarti kamu tinggal jumlahkan masing-masing antara aktiva dan pasifa, gitu ya. Nah, ini kita sempurnakan dulu biar rapi. Ini neracanya, nah, supaya tidak samar mungkin perlu saya hitamkan saja, ini sama supaya sentring saja. Jadi kalian kalau di rumah ada laptop, lebih baik menggunakan laptop atau komputer atau PC. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih cepat. Itulah kelebihannya kalau kalian menggunakan laptop atau PC ya. Jadi tidak selama kalau menggunakan kertas, tetapi kalau nggak ada media itu ya gunakan kertas, harus dengan sabar, yang penting paham ya. Ilmu itu tidak ada yang tidak bisa dikuasai selama kita ada usaha, itu aja intinya. Jadi tidak ada orang yang tidak mampu, semua tergantung dari niat kita ya. Ini udah kita coba ya, udah kita coba bahas. Barangkali itu yang saya sampaikan. Kalau ada kalimat yang kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan laporan keuangan yang saya paparkan ini kalian bisa memahami pelan tapi pasti. Kenapa? Karena kalau kalian tidak telaten, tidak tekun, ya sama aja. Karena akuntansi itu tidak cuma bisa sekali langsung bisa. Minimal kalau ingin bisa akuntansi itu menyelesaikan menyelesaikan 3 kasus yang berbeda. Jadi kalau kalian mencoba akuntansi itu jangan soalnya sedikit, usahakan minimal soalnya 15 yang berbeda gitu ya. Jadi langsung tuntas kamu menguasai ya. Tadi nggak apa-apa, yang mudah dulu ngikutin alur yang ada. Nanti suatu ketika Bapak saya kasih atau mungkin saya kasih soal yang kira-kira mewakili transaksi yang ada ya. Nah, ini adalah laporan rugi laba, saya ulang, ini rugi labanya, laporan perubahan ekuitasnya, laporan neracanya.
Nah, sesi berikutnya besok kita mencoba membahas jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Itu mungkin terakhir ya. Nanti kalau sudah baru materi berikutnya yang namanya accounting Excel ya. Nah, kenapa accounting Excel? Kenapa nggak perusahaan dagang? Karena accounting Excel itu supaya kalian lebih menguasai akuntansinya dulu. Kalau sudah menguasai akuntansi jasa, masuk ke accounting Excel, kalian nanti akan tambah semangat. Kenapa? Karena semuanya tinggal manggil ya, tinggal manggil. Nah, barangkali itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.